Angka kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia terus membaik. Riau termasuk 10 daerah dengan kesembuhan tertinggi. Juru bicara pemerintah soal penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menyampaikan persentase kesembuhan di Indonesia per 29 Agustus lalu telah mencapai 91,42%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka kesembuhan dunia yang sebesar 89,36%. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers perkembangan penanganan COVID-19 yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden Selasa 31 Agustus 2021 di Jakarta. Lebih lanjut, menurut Wiku, perkembangan dalam kasus kesembuhan ini harus terus dipertahankan. Ia juga mengatakan angka kesembuhan Indonesia pernah mencapai tertinggi yakni 92,08% pada 3 Juni lalu. Kemudian selama lonjakan kasus pada Juli kemarin, angka kesembuhannya sempat turun hingga 78,6%. Dalam kesempatan itu, Wiku mengapresiasi 10 provinsi dengan angka kesembuhan tertinggi minggu ini, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Riau, dan Kalimantan Selatan. Terkait angka kesembuhan, saya ingin mengapresiasi 10 provinsi dengan angka kesembuhan mingguan tertinggi per tanggal 29 Agustus 2021, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Riau, dan Kalimantan Selatan. Ke-10 provinsi ini menyumbangkan 68% dari total kesembuhan nasional. Terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakatnya yang telah bahu-membahu dan bergerak cepat dalam penanganan pasien COVID sehingga angka kesembuhannya dapat meningkat. Sayangnya, masih ada tugas besar yang perlu terus menjadi perhatian kita bersama, yaitu angka kematian. Angka kematian nasional disumbangkan dari 10 provinsi dengan jumlah kasus meninggal tertinggi, yaitu Jawa Timur dengan 1.214 kematian, Jawa Barat 922, Jawa Tengah 530, Bali 329, Sumatera Utara 222, Kalimantan Timur 213, Daerah Istimewa Yogyakarta 206, Riau 193, Lampung 179, dan Kalimantan Selatan 150. Ke-10 provinsi ini menyumbangkan 75% dari total kematian nasional pada minggu ini. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah 9 dari 10 provinsi ini sama-sama menjadi penyumbang tertinggi pada angka kasus aktif, angka kesembuhan, dan angka kematian dalam waktu yang bersamaan. Ini artinya kualitas pelayanan kesehatan di provinsi-provinsi ini sudah ditingkatkan, namun kematian tetap belum dapat ditekan. Hal ini dapat terjadi karena penanganan warga yang terkena COVID-19 tidak dilakukan dengan sigap dan cepat, atau karena masih adanya warga yang melakukan isolasi mandiri. Selain itu, fokus penanganan COVID masih berada di hilir, yaitu pelayanan pasien COVID, dan belum maksimal pada tingkat hulu, yaitu pencegahan dan pengawasan disiplin protokol kesehatan. Penanganan dini pengawasan pasien COVID-19 serta pengawasan protokol kesehatan yang berperan penting dalam perkembangan kasus aktif, sembuh, dan meninggal ini lagi-lagi tidak terlepas dari peran posko atau satgas di tingkat desa atau kelurahan. Sayangnya, meskipun posko dan satgas sudah banyak terbentuk di provinsi-provinsi ini, namun pelaporan kinerjanya masih terpusat pada kegiatan edukasi dan sosialisasi 3M. Kegiatan pembubaran kerumunan, mendata warga yang positif COVID, dan pengawasan protokol kesehatan masih sangat sedikit jumlahnya. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.